Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran daring jarak jauh kali ini. Semoga kalian semua masih tetap semangat dan selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu. Kita sudah membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN, di mana kita sudah membahas tentang apa itu hubungan atau interaksi yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Kemudian bentuk-bentuk dari kerjasama itu apa saja? Sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui problem basic learning, peserta didik dapat menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN secara kritis, menjelaskan upaya peningkatan kerjasama di antara negara-negara ASEAN secara tepat. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Pada pembahasan ini, kita akan membahas yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan di negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bidang politik, dan bidang pendidikan. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Seperti yang kita ketahui, ASEAN mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Salah satu contoh, pada tahun 2015, ASEAN sudah membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang disebut dengan MEA, atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Apa tujuan MEA ini didirikan? Yaitu untuk meningkatkan daya saing pelaku-pelaku ekonomi dan menarik investor asing lebih banyak lagi dalam menanamkan modalnya. Di sini maksudnya adalah bahwa setiap negara, pelaku-pelaku ekonominya harus mempunyai daya saing yang sangat tinggi sekali. Karena apa? Dengan daya saing yang sangat tinggi dan besar seperti itu, akan bisa menghasilkan hasil-hasil produksi yang baik, di mana nanti setiap negara akan menjual barang-barangnya ke negara-negara anggota ASEAN dalam satu kawasan. Selain itu, dengan adanya investor asing juga akan menambah kemajuan di bidang produksi, karena akan banyak modal yang kita dapatkan dari investor asing, sehingga produksi di dalam negeri setiap negara ASEAN akan mengalami perkembangan yang sangat pesat. MEAN juga bisa membuka peluang satu negara untuk menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Di sini, MEAN didirikan salah satunya juga adalah untuk memberikan kebebasan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk menjual barang-barang hasil produksinya, entah itu barang maupun jasa, ke negara-negara sekitar anggota ASEAN dengan bebas. Jadi ibaratnya di sini adalah ASEAN itu adalah merupakan rumah besar bagi negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Jadi kita bisa bebas keluar masuk ke negara-negara di dalam kawasan ASEAN untuk menjual barang dan jasa. Tentunya di sini harus memenuhi syarat-syarat ketentuan yang sudah disepakati. Kalau itu barang harus memenuhi syarat standar internasional, jadi kualitasnya harus betul-betul bagus. Nah, kalau misalkan itu tenaga kerja, maka adalah tenaga kerja yang betul-betul profesional, yang sudah memenuhi standar internasional. Untuk penjualan jasa di sini, maka dibentuklah pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, guru, akuntan, dan ahli teknik, dan lain-lainnya. Dengan adanya MEA, akan membuka pasar dan lapangan kerja semakin bersaing, sehingga mendorong setiap negara untuk menyiapkan sumber daya manusianya yang berkualitas. Supaya apa? Bisa bersaing dengan negara-negara tetangganya. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas itu, maka diperlukan adanya pendidikan. Pendidikan yang bagaimana? Tentunya adalah pendidikan yang berkualitas, karena pendidikan yang berkualitas adalah merupakan modal di dalam persaingan untuk menghasilkan kelulusan-kelulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang baik
dalam menghadapi kemajuan ekonomi. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kelulusan yang menghasilkan pengetahuan yang bagaimana, otomatis pengetahuannya yang sangat luas, yang mengikuti perkembangan zaman. Kemudian memiliki sikap yang baik, akhlak budi pekerti yang baik, karena pengetahuan yang luas juga harus diimbangi dengan sikap perilaku yang baik. Kalau tidak diimbangi dengan sikap perilaku yang baik, maka pengetahuannya nanti akan disalahgunakan. Nah, di samping itu, dibutuhkan juga keterampilan yang baik. Nah, keterampilan yang baik di sini yang bagaimana? Yaitu kemampuan seseorang untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dia miliki dalam bentuk nyata. Jadi dia bisa bekerja. Dia punya keahlian apa? Misalkan, contohnya, kalian punya keahlian bisa membuat tempe yang berkualitas. Kamu tahu caranya, resepnya yang bagus itu bagaimana cara membuat tempe yang baik. Untuk bisa menghasilkan, maka kamu harus mau mempraktekkan. Mempraktekkannya dengan cara apa? Ya, membuat tempe itu. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuannya saja kamu tahu, oh membuat tempe yang bagus itu kedelainya harus seperti ini. Kualitasnya bagus, komposisi kedelai sekian, kemudian fermentasi raginya seperti ini sekian. Nah, tidak hanya sekedar tahu, tapi juga kamu mau mempraktekkan apa yang kamu kuasai itu sehingga bisa dijual atau bisa menghasilkan dan bisa mensejahterakan keluarga. Kemudian keterampilan di dalam berinovasi. Nah, jadi menemukan hal-hal yang baru yang bisa menghasilkan barang lebih baik lagi. Nah, di sini pada akhirnya kerjasama ekonomi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan. Membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara anggota ASEAN. Nah, jadi di sini kebutuhan negara ASEAN itu bisa terpenuhi dari negara-negara anggota ASEAN itu sendiri. Kemudian dengan adanya kebutuhan itu otomatis membutuhkan juga banyak lapangan pekerjaan. Dan kita bisa mencari pekerjaan di luar negeri seperti orang Indonesia bekerja ke Malaysia atau ke Singapura. Orang Thailand bekerja ke Indonesia atau Filipina dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Tentunya ini adalah harus sesuai dengan standar. Jadi mereka-mereka yang profesional. Itu yang tadi disebutkan, ada tenaga kerja guru, dosen, dokter, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Di sini kita contohkan, pada tahun 2015, pernah terjadi pengungsian besar-besaran masyarakat Myanmar menuju Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Apakah para pengungsi yang datang ke Indonesia, Malaysia, dan Thailand itu diusir oleh negara kita? Tidak. Mereka ditampung untuk sementara. Pengungsi-pengungsi itu sendiri, mengapa sampai dia keluar dari negaranya? Karena di negaranya sana terjadi konflik, masalah kemanusiaan, akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi oleh sekat-sekat kepentingan di negara-negara tersebut. Di sini, sikap ini akan menimbulkan interaksi sosial berupa rasa simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat atau daerah pengungsian. Karena Myanmar adalah merupakan bagian negara anggota ASEAN, otomatis mereka yang mengungsi datang ke Indonesia, maka kita tampung sebagai bentuk rasa simpati dan empati kita terhadap mereka. Nah, ini adalah contoh gambar manusia perahu dari Myanmar yang melakukan pelayaran menuju ke Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Di sini kita bisa melihat dengan peralatan yang seadanya mereka mengarungi laut menuju ke negara-negara tetangga yang terdekat. Otomatis kita sebagai orang yang berperi kemanusiaan, kita juga mempunyai rasa toleransi yang besar untuk membantu mereka menampung sementara. Yang berikutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Di sini kita bisa melihat pada konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam, dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN, tanggal 19 sampai 20 April 2014, menegaskan bahwa tekad semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Di sini, faktor kebudayaan merupakan bagian yang terpenting dalam pembangunan komunitas ASEAN,
secara berkesinambungan. Contoh di sini adalah kegiatan pembangunan kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Contoh keberlangsungan faktor budaya yaitu 1. Festival Budaya ASEAN. Festival Budaya ASEAN ini dilaksanakan di Kota Purwakarta, Jawa Barat, tanggal 29 Juni 2013 yang diikuti oleh 9 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Festival ini adalah merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota dan Kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN dan juga merupakan ajang pertautan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Dan kita ketahui setiap festival itu pasti tujuannya adalah untuk memperkenalkan budaya masing-masing setiap negara. Dengan maksud apa? Dengan diperkenalkannya budaya-budaya setiap negara di ajang festival itu akan menimbulkan daya tarik bagi pengunjung-pengunjung wisatawan asing untuk datang ke negara-negara anggota ASEAN. Dengan adanya perkembangan wisatawan seperti ini, maka akan memberikan keuntungan terhadap sektor pemasukan negara yaitu berupa devisa. Bagi Indonesia otomatis ini juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh devisa dari sektor pariwisata. Yang kedua, perkemahan budaya serumpun ASEAN. Perkemahan budaya serumpun ASEAN adalah merupakan kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Tujuannya apa? Untuk menanamkan dan meningkatkan pemahaman, penghayatan nilai-nilai budaya bangsa atau serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Jadi di sini Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam itu adalah memiliki budaya yang serumpun yaitu sama-sama rumpun Melayu. Maka kita harus bisa menjaga nilai budaya-budaya kita dengan baik agar tidak tergeser atau tidak hilang. Jadi harus bisa melestarikannya dan bahkan harus bisa menciptakan ketahanan dan keamanan budaya supaya tidak sampai terjadi pertentangan. Sedangkan perkemahan ini diharapkan pada pembinaan mental dan spiritual, wawasan kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan dan persahabatan, peningkatan keterampilan dan olahraga serta kepedulian terhadap masyarakat. Perkemahan budaya serumpun ini juga sudah dilakukan beberapa kali, yaitu pada tahun 2010 di Sambas, tahun 2012 di Makassar, dan tahun 2017 di Kabupaten Siak. Ini tidak lain adalah untuk mendukung kelestarian dan peningkatan silaturahmi bangsa-bangsa serumpun Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, turut serta mewariskan dan menanamkan nilai-nilai budaya luhur kepada generasi muda Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, serta memperkuat komitmen terhadap suksesnya pendidikan, mendukung program kepariwisataan, khususnya dengan memperkenalkan budaya daerah sebagai daerah tujuan wisata terpilih dan spesifik. Contoh yang lain adalah industri musik. Kita tahu musik merupakan salah satu hasil dari budaya dan menjadi cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Di Asia Tenggara jenis musiknya beragam, salah satunya Indonesia. Musik khasnya adalah dangdut, di mana saat ini industri musik sudah sangat maju. Konser, festival musik, dan berbagai event lainnya sering diadakan seperti konser dangdut Indonesia dan Asia Bagus. Yang berikutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Contoh dari kelangsungan kehidupan politik di sini adalah penyelesaian dalam masalah sengketa perbatasan wilayah. Yaitu di sini ada kasus Natuna. Terjadi pengklaiman sepihak oleh Tiongkok pada tahun 2009 melalui gambar 9 titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah laut Tiongkok Selatan, dan dengan cara itu mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Otomatis pengklaiman sepihak ini diprotes oleh pemerintah Indonesia melalui Komisi Landasan Kontinen PBB. Untuk mencegah agar protes konflik tidak meluas, TNI mengirim 20.000 personil yang dikerahkan untuk menjaga perairan Natuna yang diperkirakan mengandung cadangan gas terbesar di Asia Tenggara.
Perhatikan peta wilayah Asia Tenggara. Pada panah yang berwarna merah, itu adalah merupakan lokasi daripada Pulau Natuna. Pulau itulah yang diperebutkan oleh Tiongkok dengan cara mengklaimnya bahwa itu adalah milik daripada Tiongkok. Padahal kalau kita lihat posisinya, Pulau Natuna itu sangat dekat sekali dengan wilayah Indonesia. Ada pula persengketaan Pulau Sipandan dan Linggitan yang seharusnya milik Indonesia tapi diklaim atau diambil oleh Malaysia, dan Mahkamah Internasional mengabulkan klaim Malaysia tersebut. Dan ini adalah peringatan buat kita supaya kita harus lebih hati-hati lagi. Apa yang menjadi milik kita harus bisa mempertahankannya dan menjaganya dengan baik. Kemudian ada pula permasalahan Kepulauan Spratly yang menjadi sengketa antara negara Vietnam, Filipina, dan Tiongkok. Kemudian kasus Pulau Pedra Branca diklaim Malaysia, tetapi akhirnya kepemilikannya jatuh kepada Singapura. Berikutnya adalah pekerja migran. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Di sini, beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan. Penguatan kerangka kerja kebijakan regional bagi perlindungan migran. Fokusnya adalah berupa bantuan teknis kepada kelompok kerja ASEAN tentang pekerja migran yang terdiri dari serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, organisasi pekerja migran, dan akademisi untuk melakukan advokasi, lobby, menyusun rancangan, dan menyelenggarakan konsultasi regional dan nasional mengenai deklarasi ASEAN dan suatu instrumen ASEAN yang bersifat mengikat bagi perlindungan tenaga kerja migran sebagaimana ditetapkan dalam mandat rencana aksi Vientiane ASEAN. Penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga migran atau yang dikenal dengan ADWA, ASEAN Domestic Work Alliance. Di sini fokusnya adalah untuk mendukung jaringan nasional pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran dalam membentuk aliansi pekerja rumah tangga Asia di tingkat regional untuk mengadvokasi kesetaraan hak asasi manusia dan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga di ASEAN. Nah, jadi di sini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja-pekerja ASEAN agar merasa nyaman bekerja tanpa risau adanya tindakan kekerasan oleh majikannya yang dapat melanggar hak-hak asasi manusia. Dan berikutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Untuk Indonesia, pemerintah berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melalui reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contoh di sini adalah meningkatkan mutu pendidikan baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidikan, serta rekrutmen pendidikan yang profesional. Itu adalah upaya Indonesia di dalam memajukan mutu pendidikan. Berikutnya adalah upaya peningkatan kerjasama di antar negara-negara ASEAN. Nah, upaya peningkatan kerjasama antar negara-negara ASEAN, rasa kekitaan, saling menghormati, dan kesetiakawanan sosial, serta dinamis dalam menjalankan kerjasama. Adapun contoh pilar yang pertama yaitu sosial budaya. Masyarakat ASEAN akan selalu bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakatnya secara bersama-sama. Kita tahu bahwa masalah kependudukan itu juga merupakan masalah yang besar, karena kalau penduduk jumlahnya terlalu banyak, akan berpengaruh juga terhadap tingkat kesejahteraan. Penduduk yang banyak akan membutuhkan lapangan pekerjaan. Jika mereka tidak mendapat lapangan pekerjaan, otomatis mereka akan tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik, maka kesejahteraan masyarakatnya juga akan jelek atau akan bercontoh. Pilar ke-1 yaitu sosial budaya. Masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Pilar kedua yaitu bidang politik dan keamanan. Di sini ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan pelibatan masyarakat madani. Maksudnya di sini adalah masyarakat madani itu adalah masyarakat yang demokratis,
masyarakat yang beradab, jadi yang mempunyai rasa toleransi, kebersamaan yang baik. Jadi tidak mengutamakan kepentingan sendiri, tetapi lebih mengutamakan kepentingan orang banyak untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Kemudian masyarakat ASEAN juga dapat lebih mengenali keragaman budaya, saling menghargai identitas nasional masing-masing, serta mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus. Kita tahu Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan mempunyai pengaruh yang kuat sekali dalam politik dan keamanan karena militer kita masih yang terkuat di Asia Tenggara. Pilar yang ketiga yaitu ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih yang tertinggi dan produknya kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Dalam pilar ekonomi ini, koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Sebagai penerus bangsa, kalian harus mengembangkan lagi dengan pembenahan tiap-tiap lini pilar yang meliputi pembenahan struktur politik, kekuatan penegak hukum, dan militer, penyatuan visi dan semangat kultural, pembenahan kesejahteraan sosial, dan juga penguatan ekonomi daya saing produk kita. Demikianlah anak-anak pembahasan kita hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti, pelajari lebih baik lagi. Kemudian untuk tugas, nanti akan saya berikan link tersendiri yang nanti akan saya share ke kelas kalian masing-masing. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.